Shift malam selalu membuat waktu terasa tidak jujur. Di Rumah Sakit Harapan Jaya, pukul 2 dini hari. Tidak pernah benar-benar terasa seperti pukul 2. Kadang terasa lebih cepat, kadang terasa seperti tidak bergerak sama sekali. Damar Pratama sudah 3 tahun menjadi perawat jaga malam. Ia hafal suara roda berangkar yang sudah aus, monitor EKG yang bunyinya sedikit terlambat, AC sentral yang berdecit di jam-jam tertentu. Namun malam itu ada satu suara yang tidak ia kenal. Sunyi. Bukan ketiadaan suara, melainkan sunyi yang terasa dipasang. Seolah rumah sakit sedang menahan napas. Lorong C adalah jalur lama menghubungkan ruang rawat inap lama dengan gedung administrasi yang sudah jarang dipakai. Denah rumah sakit menyebutnya area transisi. Damar melewati lorong itu setiap malam. Namun malam itu langkahnya terhenti. Di antara lorong C dan D ada ruangan tambahan. Tidak besar, tidak kecil. Lampunya menyala putih pucat. Berbeda dengan lampu lorong lain yang kekuningan. Dan yang paling aneh, Damar tidak ingat pernah melihat ruangan itu sebelumnya. Ia melangkah masuk. Udara di dalam ruangan itu lebih dingin, tapi tidak segar seperti udara ruangan yang sudah lama tidak dibuka. Di dalamnya 6 kursi plastik abu-abu, 1 meja kecil dengan majalah medis lama, jam dinding polos tanpa angka. Jam itu berdetak, tapi suaranya terlambat setengah detik. Di kursi kedua dari kiri duduk seorang perempuan tua. Ia mengenakan gaun rumah sakit lama, model yang sudah tidak dipakai sejak bertahun-tahun lalu. Tidak ada gelang pasien di pergelangan tangannya. "Bu," sapa Damar pelan. "Ibu nunggu siapa?" Perempuan itu menoleh perlahan. Gerakannya kaku, seperti sendi yang lama tidak digunakan. Dipanggil, katanya. 1 kata, nada datar. "Nama ibu?" Perempuan itu terdiam lama, terlalu lama untuk sekadar berpikir. Kalau sudah dipanggil, katanya akhirnya, "Nama tidak terlalu penting." Damar merinding. Ia menoleh ke jam dinding. Jarum panjang bergerak mundur 1 menit. Damar kembali ke nurse station. Ia mengecek sistem daftar pasien rawat inap, jadwal kontrol malam, pasien IGD. Tidak ada perempuan tua itu. Tidak ada pasien dengan gaun model lama. Tidak ada jadwal pemanggilan. Saat Damar menoleh kembali ke arah lorong C, ruang tunggu itu masih ada. Lampunya tetap menyala. Namun kini ada 2 orang duduk di dalamnya. Pukul 01,42. Speaker rumah sakit menyala tanpa peringatan. Bukan bunyi ting biasa, melainkan suara feedback pendek seperti mikrofon yang baru diangkat. "Pasien." Atas nama suaranya terhenti. Semua perawat di nurse station saling menoleh. Speaker jarang dipakai malam hari. "Silakan menuju ruang tunggu." Tidak ada nama, hanya jeda panjang. Setelah kata nama, Damar merasa tengkuknya mengeras. "Ruang tunggu yang mana?" gumam salah satu perawat.
Tidak ada yang menjawab karena semua orang tahu tidak ada jadwal pemanggilan malam ini. Damar kembali ke lorong C. Ruang tunggu itu kini terasa lebih sempit. Udara di dalamnya berat seperti paru-paru yang harus bekerja ekstra. Ia menghitung kursi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kursi ketujuh berada paling dekat dengan pintu. Kosong, namun sandarannya masih hangat, seolah baru saja ditinggalkan. Perempuan tua masih duduk di tempatnya. Di sebelahnya kini ada seorang pria parubaya dengan seragam petugas kebersihan. Model lama, warna sudah pudar, matanya menatap lurus ke jam dinding. Jarum jam kembali bergerak. Mundur. Damar menemui Busari, perawat senior yang sudah hampir 20 tahun jaga malam. Wajah Busari langsung berubah saat Damar menyebut ruang tunggu itu. "Kamu duduk?" tanyanya cepat. "Tidak." "Bagus." Busari menarik napas dalam-dalam. "Kalau sudah duduk, kamu tercatat." "Tercatat di mana?" Busari menatap layar monitor EKG di depannya, di tempat yang sama dengan mereka, yang tidak pernah absen, tapi juga tidak pernah pulang. Nama Damar mulai menghilang dari sistem. Pertama, jadwal shiftnya tidak muncul. Kedua, absensinya kosong. Ketiga, kartu aksesnya gagal membuka pintu ruang staf. Namun ia masih bisa berjalan, masih bisa bicara, masih bisa bekerja selama ia tidak duduk. Saat ia bertanya ke petugas AID, orang itu hanya mengernyit. "Nama kamu gak ada," katanya. "Kayak belum pernah terdaftar." Damar tertawa gugup, namun tidak ada yang tertawa balik. Pukul 02,17, speaker menyala lagi. Kali ini jelas pasien atas nama Damar Pratama. "Silakan menuju ruang tunggu." Tidak ada yang menoleh, seolah hanya Damar yang mendengarnya. Lorong terasa lebih panjang saat ia berjalan. Lampu menyala satu persatu. Terlambat setengah detik di ruang tunggu. Kursi ketujuh masih kosong. Jam dinding berhenti. Dokter berdiri di sana sekarang. Jas putihnya bersih, terlalu bersih. Keluhan, tanyanya lembut. Damar tidak menjawab. Di meja dokter, map coklat terbuka. Nama Damar tertulis rapi. Status menunggu. Perubahan itu tidak terjadi sekaligus. Awalnya hanya satu pasien yang tidak merespons. Seorang pria di ruang rawat inap memanggil perawat lain, padahal Damar berdiri tepat di samping ranjangnya. "Pak, saya di sini," kata Damar. Tidak ada reaksi. Mata pasien itu menembusnya, fokus ke dinding belakang. Perawat lain datang. "Oh, maaf mas," kata perawat itu pada pasien. "Tadi sendirian ya?" "Sendirian." Damar berdiri kaku. Di nurse station, Damar menemukan sesuatu yang membuat dadanya sesak. Di rak rekam medis lama ada satu map baru. Namanya tercetak rapi, Damar Pratama. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Isinya lengkap. Tekanan darah, denyut nadi, hasil laboratorium, catatan observasi
psikologis. Semuanya tertulis dengan tinta hitam yang masih segar. Tanggal dan jamnya cocok dengan Malamulam Jaga Damar. Namun di kolom nama petugas selalu kosong, seolah rumah sakit mencatatnya sendiri. Bu Sari akhirnya mengajak Damar ke lorong lama di lantai bawah. Lorong itu gelap, lembab, dan ditutup garis kuning bertuliskan area tidak digunakan. Dulu, kata Bu Sari pelan, sebelum sistem digital, rumah sakit ini sering kekurangan tempat. Ia membuka pintu besi tua. Di dalamnya ada bangsal kosong. Puluhan ranjang berjejer di atas masing-masing. Tergantung papan nama. Semua nama itu adalah nama staf, perawat, dokter, petugas kebersihan. Kalau mereka meninggal, tanya Damar. Bu Sari menggeleng. Mereka tidak meninggal di sini. Ia menatap Damar. Mereka tidak pernah keluar. Ruang tunggu itu bukan kesalahan Denah. Lanjut Bu Sari. Itu penyeimbang. Penyeimbang apa? Orang yang terlalu lama di sini, katanya lirih, yang hidupnya habis di rumah sakit, yang tidak punya tempat pulang. Damar teringat wajah-wajah di kursi. Mereka tidak terlihat menderita. Mereka hanya menunggu. Kalau mereka tidak dipanggil, rumah sakit penuh. Jawab Bu Sari. Kalau dipanggil, rumah sakit stabil. Damar menelan ludah. Dan sekarang kamu. Malam itu, Damar berdiri di depan ruang tunggu. Jam dinding tidak bergerak. 7 kursi terisi. 1 kursi kosong. Kursi ke-8. Speaker menyala. Pasien atas nama Damar Pratama. Silakan duduk. Dokter berdiri di sudut ruangan. Kalau kamu duduk, katanya tenang, kamu tidak perlu jaga malam lagi. Damar merasakan kelelahan yang tidak pernah bener-bener ia sadari. Punggungnya pegal, matanya panas, dadanya sesak. Kursi itu tampak nyaman dan berbahaya. Kursi itu tidak terlihat berbeda. Plastik abu-abu yang sama, sandaran yang sama, kaki logam yang sedikit berkarat. Namun jarak antara Damar dan kursi itu terasa lebih dekat daripada seharusnya. Seolah lantai memendekkan dirinya sendiri. Duduk, kata dokter itu lagi. Jam dinding berdetak 1 kali. Hanya 1. Seperti palu hakim, Damar menoleh ke Bu Sari. Wajah perawat senior itu basah oleh keringat. Kalau kamu duduk, katanya gemetar, aku akan lupa kamu pernah ada. Bu Sari melangkah masuk ke ruang tunggu. Itu pelanggaran. Perawat tidak boleh masuk ke sana kecuali dipanggil. Lampu berkedip, kursi-kursi berderit seolah menyesuaikan posisi. Dengar, kata Bu Sari cepat pada Damar. Kamu belum duduk, artinya kamu belum tercatat sepenuhnya. Dokter menoleh pelan. Bu Sari, katanya lembut, ini bukan giliran Anda. Bu Sari mengabaikannya. Ia menarik sesuatu dari saku seragamnya. Kartu identitas lama, model bertahun-tahun lalu. Ia meletakkannya di meja kecil. Nama di kartu itu buram oleh usia. Catat saya, katanya tegas. Bukan dia.
Ruangan menjadi dingin, bukan dingin AC. Dingin ruang bawah tanah. Jam dinding berputar cepat. Maju, bukan mundur. Dokter menutup map. Damar, pengganti harus setara, katanya datar. Bu Sari masih punya alamat pulang. Bu Sari tertawa pendek. Tidak ada yang nunggu saya di rumah. Kursi ketujuh bergeser. 1 kursi kosong. Bukan kursi ke-8. Kursi Bu Sari. Damar melihat satu-satunya celah. Ia menendang meja kecil itu. Map rekam medis terjatuh. Kertas-kertas berhamburan. Nama-nama di kertas itu memudar seperti tinta yang terkena air. Jam dinding berhenti. Speaker mengeluarkan suara feedback panjang. Damar menarik Bu Sari keluar dari ruangan. Lorong memanjang, berputar, lampu padam satu persatu. Di belakang mereka, suara kursi diseret. Mereka terjatuh di lantai IGD. Cahaya terang, suara ramai, bau antiseptik. Detak jantung kembali terdengar dari monitor. Damar terengah. Bu Sari terduduk, menangis tanpa suara. Ketika mereka menoleh ke arah lorong C, ruang tunggu itu tidak ada. Seolah lorong itu selalu kosong. Pagi datang, namun tidak untuk semua orang. Nama Damar kembali muncul di sistem. Tidak sepenuhnya. Jadwal shiftnya kosong. Akses kartunya aktif hanya di pintu tertentu. Dan di kolom status pegawai ada keterangan baru. Observasi, Bu Sari pensiun minggu itu juga. Tidak ada upacara, tidak ada perpisahan. Ia hanya tidak datang lagi. Damar berhenti jaga malam. Ia pindah ke shift pagi. Namun setiap jam 2:17 ia selalu terbangun mendengar suara speaker di kepalanya. Bukan memanggil nama, hanya bunyi ting pelan seperti nomor antrian yang lewat. Di kamar mandi apartemennya, kadang ia melihat pantulan kursi abu-abu di cermin. Hanya sebentar. Beberapa bulan kemudian, rumah sakit direnovasi. Di denah baru muncul satu ruangan kecil, ruang tunggu internal khusus staf. Tidak ada yang ingat kapan ruangan itu dibuat. Hanya satu catatan kecil di sop. Jika Anda merasa terlalu lelah untuk pulang, jangan duduk, berdirilah. Cari pintu keluar terdekat, karena tidak semua yang menunggu di rumah sakit sedang menunggu sembuh. Sebagian hanya menunggu digantikan.